Shalom dan selamat siang adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Aca, Yuen dan juga Elizabeth. Hari ini kita sudah masuk dalam pembahasan bab 4 ya, yang terakhir tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Silakan kalian simak video pembelajaran ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus berkati. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, kalian mampu memberikan komentar ya berdasarkan contoh-contoh dari beberapa orang yang berkorban bagi orang lain. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan atau menceritakan kembali pengalaman kalian ketika orang lain berkorban untuk dirimu, atau mungkin pengorbanan orang tua bagimu untuk menyekolahkan kamu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kamu mewujudkan syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi dan berkorban bagimu. Dan hal itu dapat kamu wujudkan melalui kegiatan kamu. Dan yang keempat, menyusun rencana untuk mengasihi orang yang selama ini kamu anggap paling sulit untuk kamu kasihi. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran, namun sebelumnya silakan kalian berdoa secara pribadi. Silakan. Bacaan Alkitab untuk bab 4 adalah terambil dari Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24, Yohanes pasal 3 ayat 16, dan Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Baik, kita masuk dalam bahwa kita kasih yang memenangkan api permusuhan. Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang mengatasi kemarahan dengan kasih. Paulus mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 20 sampai 21. Nah, apakah arti ayat-ayat tersebut? Berikut ini diceritakan tentang beberapa contoh kegiatan yang dapat memadamkan api permusuhan. Yang pertama, sebuah organisasi di Kanada yang diberi nama Peace It Together dibentuk pada Januari 2004 yang mengadakan camp selama 3 minggu untuk remaja Palestina, Israel, dan Kanada. Camp itu berisi kegiatan seni gabungan, pembangunan tim, dan latihan dialog, kegiatan di udara terbuka, dan berbagai upaya kreatif untuk memungkinkan para pesertanya untuk saling bersahabat, membangun kecakapan berkomunikasi, dan cara baru dalam mendengarkan orang lain, menantang pandangan-pandangan lama yang dianggap memang sudah semestinya demikian atau stereotip, serta membangun rasa belas asih terhadap musuh mereka. Program ini melibatkan sebuah perusahaan film dan televisi, sebuah perusahaan yang biasa melakukan pendidikan, pengembangan, dan penggunaan media di Kanada, dan bisa mengajarkan orang membuat film dalam seminggu.
Kemudian pada musim panas 2016, 10 orang remaja Israel, 10 remaja Palestina, dan 9 remaja Kanada diundang untuk ikut serta dalam sebuah dialog yang intensif. Lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok kecil untuk membuat film-film pendek tentang konflik Israel-Palestina. Mereka membagikan pengalaman dan sudut pandangnya tentang arti perdamaian yang harus mereka mulai perjuangkan. Film yang dibuat oleh para peserta ini sudah diputar lebih dari 100 lokakarya yang disaksikan oleh ribuan orang di Israel, Palestina, dan Kanada. Lebih dari 60% penonton Israel dan Palestina mengatakan bahwa mereka ingin mengenal lebih jauh tentang pihak sana. Setelah menonton film-film Piece It Together, sementara itu 75% penonton Kanada mengatakan bahwa film-film itu menolong mereka untuk lebih memahami aspek-aspek dari konflik Israel-Palestina. Kemudian yang kedua, sebuah pengalaman serupa juga pernah dialami sejumlah remaja dari Poso dan Ambon, dua daerah yang pernah dilanda konflik yang hebat belum lama ini. Pada tahun 2009 di Puskat, Sidoarjo, Sleman, masing-masing daerah Maluku dan Poso mengirimkan 20 pelajar SMA dan 5 orang pendamping. Mereka mengadakan perkemahan dengan pola pembelajaran aktif partisipatif. Proses belajar bersama di antara sesama peserta dan kegiatan outbound, lintas alam. Tema kegiatan ini adalah belajar bersama di kalangan remaja untuk membangun masa depan yang damai di Maluku dan di Poso. Perkemahan ini dimaksudkan untuk mengatasi trauma yang disebabkan oleh konflik di kedua daerah itu, terutama di kalangan remaja yang mengalami dan menyaksikan apa yang terjadi, bahkan juga terlibat dalam konflik tersebut. Selain itu, peserta juga belajar tentang perkembangan dan perubahan konteks sosial budaya di masyarakat yang memberikan dampak buruk bagi gaya hidup para remaja. Juga mereka belajar tentang bahasa pergaulan bebas, narkotika, HIV/AIDS, dan tawuran. Di perkemahan ini, mereka diwajibkan untuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling berinteraksi. Peserta juga belajar membangun rasa percaya diri dan percaya pada orang lain demi membangun dan mengembangkan masa depan bersama mereka yang lebih baik dengan jujur dan bertanggung jawab. Sekarang pertanyaannya, seperti apa cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan? Dr. Martin Luther King Jr. Ia pernah berkata, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukan. Apa yang dikatakan oleh King menunjukkan keberanian yang luar biasa. King telah merasakan kasih Yesus Kristus di dalam hidupnya. Oleh karena cinta kasih Kristus itulah ia pun belajar untuk mengasihi orang-orang yang membenci dirinya. King membandingkan dirinya dengan Musa yang dibawa Allah ke puncak gunung untuk melihat negeri perjanjian. Ya, kalian bisa baca Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 4. Dengan mata imannya, King percaya bahwa negeri perjanjian, sebuah negara yang tidak membeda-bedakan warna kulit warga negaranya, sudah terbentang di depan. Perjuangan bangsanya sudah hampir tiba pada tujuannya. Pada akhirnya cita-cita King terwujud ketika Barack Obama terpilih sebagai orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden Amerika Serikat. Konflik di Maluku dan Poso memang melibatkan orang-orang dari kalangan agama Kristen dan Islam. Namun itu tidak berarti bahwa konflik itu terjadi antara
orang Kristen dan orang Islam. Pada kenyataannya, konflik itu justru menjadi semakin parah ketika isu agama diangkat, sehingga membangkitkan kemarahan dan kebencian yang sangat kuat. Program Peace It Together yang melibatkan remaja-remaja Yahudi, Muslim, dan lainnya dari Kanada, serta camp bersama antara orang-orang Maluku dan Poso yang beragama Kristen dan Islam telah menolong membangkitkan pengertian dan kesediaan untuk saling menerima. Di sini jelas bahwa cinta kasih, saling pengertian, dialog, kesediaan untuk mendengar, menolong pihak-pihak yang bertikai dan berkonflik untuk saling mengerti, dan kemudian memadamkan api permusuhan dan kebencian. Sekarang simaklah video berikut. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'
Demikian pembahasan bab 4 tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan sudah selesai. Nah, dari bab ini apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, kasih. Kasih di sini merupakan kepanjangan karunia Allah sungguh istimewa. Haleluya. Artinya, karunia Allah sangat istimewa, yaitu karya keselamatan telah tergenapi melalui darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Bandingkan Yohanes 3 ayat 16. Karena itulah setiap Kristiani harus merespon dengan menjadi agen atau duta perdamaian dimanapun ia berada atau tinggal. Dan yang kedua, kasih sejati yang mampu membawa perubahan positif, sehingga membawa damai sejahtera bagi semua orang tanpa mengenal perbedaan. Dan yang ketiga, remaja Kristen dituntut untuk menyatakan kasih Kristus kepada sesamanya yang diwujudkan melalui sikap hidup sehari-hari. Sebab itulah yang Tuhan Yesus inginkan atau kehendaki. Sekarang kita masuk dalam tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan apa yang kamu pahami melalui perumpamaan anak yang hilang. Lihat kembali slide halaman 6. Kemudian, bagaimana sikapmu jika mengalami diskriminasi? Kemudian ketiga, tuliskan cara kamu mewujudkan kasih yang membawa perubahan positif di lingkungan kamu berada. Misalnya di rumah, sekolah, gereja, dan masyarakat dalam bertetangga. Silakan, selamat mengerjakan. Sebelum masuk dalam doa, silakan kalian nyanyikan Yesus menginginkan daku.
kita akhiri pertemuan kali ini. Sebelum kalian melanjutkan aktivitas kalian kembali, silahkan kalian tutup dalam doa secara pribadi. Silakan. Kata ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.